Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Diamita di Live Update Tribun News edisi Jumat 11 Maret 2022 sore. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih setengah jam ke depan, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Kepolisian Resor Pariaman menangkap seorang penadah dan 3 orang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan di Sumatera Barat. 3 orang terduga pelaku diketahui telah menggasak sejumlah suku cadang kendaraan bermotor. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah uang hasil penjualan barang curian mereka. Informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Padang. Ada rekan Wahyu Bahar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Wahyu dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami laporkan bahwasanya Kapolres Pariaman AKBP Abdul Aziz mengatakan bahwasanya telah dilakukan upaya penangkapan terhadap orang penadah dan 3 orang terduga pelaku pencurian suku cadang bermotor di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Jadi, Satreskrim Polres Pariaman melakukan penangkapan terhadap 3 orang terduga pelaku di daerah Buayan, Kabupaten Padang Pariaman pada hari Kamis kemarin, dini hari sekira pukul 2.00 WIB. Jadi ketika ditangkap, setelah diinterogasi, 3 orang terduga pelaku juga mengaku akan beraksi kembali di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Jadi rencananya 3 pelaku akan menggasak gudang beras. Jadi kepolisian telah mengamankan 3 pelaku dan seorang penadah tersebut di Mapolres Pariaman. Adapun barang bukti yang didapatkan ataupun dirampas, diamankan dari 3 terduga pelaku ialah gunting besi hingga linggis yang digunakan pelaku untuk beraksi. Jadi Kapolres AKBP Abdul Aziz mengatakan terduga pelaku ini, 3 orang ini ialah spesialis pencurian dengan pemberatan. Karena berdasarkan interogasi, 3 orang tersebut telah melancarkan aksinya di beberapa tempat. Dalam rentang 2 bulan ini, sudah 2 pencurian yang dilakukan 3 orang tersebut, yakninya di pesisir selatan, mereka mencuri pupuk, dan di Bukit Tinggi, di Kota Bukit Tinggi, mereka mencuri 10 kodi atap seng. Jadi saat ini 3 terduga pelaku telah mendekam di Mapolres Pariaman. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, terkait hal ini juga rekan Wahyu sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Kapolres Pariaman AKBP Abdul Aziz. Berikut keterangan lengkapnya. Selatan. Artinya masih ada tersangka lain atau gimana? Sementara ini ya. Ancamannya pasal yang diterapkan yaitu pasal 363 junto 362 dengan ancaman 7 tahun. Untuk Penadahnya kita semua amankan. Untuk ancamannya di atas 4 tahun. Penadahnya sudah sering menerima barang curian atau benar? Sementara pengakuan dari TSK ini sudah 2 kali. Pertama, hasil pencurian di Bukit Tinggi juga diserahkan atau dijual kepada Mr. O. Nah, ini udah untuk pelaku utama sudah 2 kali masuk dengan kasus pembunuhan sama pencurian juga. Iya, residivis pelaku utama. Iya, Mr. H. Jadi sasarannya di bawah semua deh. Iya. Antara kabupaten. Berarti mereka tidak pilih-pilih objek yang akan dicuri ya? Tidak, dia mobile aja sistemnya. Bos tambang PT James and Armando Pundimas atau JAP ditangkap aparat Balai Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Direktur PT JAP ini diringkus seusai diduga menambang tanpa izin dan merusak hutan di Desa Lamondowo, Kecamatan Andoya, Kabupaten Konawe Utara. Informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fadli Aksar, jurnalis Tribun News Ultra yang akan melaporkan. Silakan rekan Fadli. Ya baik, ya.
baik Tribuners, seorang bos tambang direktur PT James and Armando Pundimas ditangkap Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi pada 14 Februari 2022 lalu. Penangkapan bermula ketika polisi hutan dalam hal ini yang dikomandoi oleh Balai Gakum KLHK melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat terkait adanya dugaan penambangan ilegal di Desa Lamondo, Kecamatan Andowi, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Diketahui perusahaan ini menambang tanpa mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hasil penyelidikan ditemukan ada aktivitas penambangan dengan merusak kawasan hutan seluas 2,8 hektar. Selanjutnya para tim gabungan sendiri melibatkan Polda Sultra dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menyita 3 alat berat yakni 3 unit eksavator dan 3 unit dump truck. Selanjutnya KLHK kemudian membawa alat bukti tersebut ke penyimpanan benda sitaan negara atau di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya bos tambang ini RMY kemudian ditetapkan tersangka dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Kejahatan Lingkungan. Bos tambang ini kemudian terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Berikut Dea. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksar dan Tribuners. Kami tampilkan keterangan dari pihak terkait selengkapnya. Dan JPU memberikan arahan kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Pada tanggal 14 Februari, saudara RM ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkembangannya, JPU sudah menetapkan lengkap berkas perkaranya dan kita limpahkan hari ini. Limpahkan perkara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah berlangsung lama, bukan baru berlangsung, tapi sudah berlangsung lama. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Jambi. Sejumlah karyawan PT Kuansing Inti Makmur atau KIM Kabupaten Bungo tewas tertimbun longsor. Longsor terjadi saat para pekerja berada di area penggalian tambang batu bara PT Cipta Kridatama. 2 orang dikabarkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Selengkapnya dan juga bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Jambi, ada rekan Sopianto yang saat ini sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan Sopianto. Oke, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan 2 orang karyawan PT Kuansing Inti Makmur, disingkat dengan KIM, tewas tertimbun longsor saat bekerja. Longsor terjadi pada Rabu 9 Maret 2022 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat di area penggalian tambang batu bara PT Cipta Kridatama disingkat dengan Cika di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro saat dikonfirmasikan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan total karyawan yang terkena material longsor ada sebanyak 4 orang. Keempat adalah Suhanda Mulia alias Wanda, 33 tahun, Agus Setiono, 32 tahun, Pirna Irawansa, 35 tahun, dan riwayat 42 tahun. Wanda dan Agus Setiono kemudian ditemukan meninggal dunia, sementara Pirna Irwan patah tulang kaki dan riwayat mengalami luka ringan dan trauma. Dikatakan AKBP Guntur Saputro, jenazah Wanda Kamis 10 Maret 2022 pagi baru ditemukan oleh tim Polres Bungo dan tim SAR.
Nah, kemudian longsor terjadi diduga akibat tingginya curah hujan yang turun dari Selasa hingga Rabu pagi ketika keempat karyawan mulai bertugas di ketinggian sekitar 100 meter, tiba-tiba longsor. Tak sempat menghindar, keempat karyawan itu akhirnya tertimbun material longsor. Selain keempat korban, karyawan 1 unit alat bor dan 2 ekskavator juga rusak tertimpa material longsor. Untuk saat ini sedang proses penyelidikan. Sementara itu, Kepala Teknik Tambang PT Kuansing Inti Makmur, Pascal Ibrahim, membenarkan adanya karyawan yang tewas tertimbun longsor. Pascal menyebut kejadian terjadi pada pagi Rabu 9 Maret 2022 kemarin. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah sejak Selasa sore. Semua korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan selanjutnya. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Sopianto melaporkan dari Kabupaten Bungo, Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Sulawesi Barat. Polsek Wonomulyo bersama Patmor Satuan Samapta, Polres Polman menggelar operasi ketertiban masyarakat. Sejumlah motor, benda tajam, dan minuman keras disita oleh aparat saat operasi ketertiban tersebut. Mirisnya barang-barang itu disita polisi dari sejumlah orang yang mayoritas masih remaja. Selengkapnya dan juga bagaimana proses operasi ini akan dilaporkan rekan Kamarudin, jurnalis Tribun Sulbar. Silakan rekan Kamarudin dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Ilya di studio. Dan selamat sore para Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan bahwa operasi ketertiban masyarakat dilakukan oleh Patmor Satuan Samapta Polres Polman bersama Polsek Kecamatan Wonomulyo menggelar operasi ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kecamatan Polsek Kecamatan Wonomulyo. Dari operasi tersebut polisi menyasar tempat keramaian yang ada di Kecamatan Wonomulyo dan Kecamatan Mapili. Dari hasil operasi, polisi berhasil menyita 9 kendaraan motor dan 2 senjata tajam juga miras. Di Wonomulyo, dalam operasi tersebut, polisi membubarkan para remaja yang berkumpul dan pesta miras di Wonomulyo. Karena menurut keterangan Kompol Adrian selaku Kapolsek Wonomulyo mengatakan bahwa remaja-remaja ini dilaporkan oleh masyarakat karena sering membuat keributan di masyarakat dan membuat masyarakat Wonomulyo resah. Akhirnya operasi ini dilaksanakan. Dalam operasi ini kepolisian menahan sejumlah para remaja yang berkumpul, terus akan dilakukan pemeriksaan. Menurut keterangan Kompol Adrian mengatakan bahwa para remaja yang diamankan yang diamankan dalam operasi ini akan dilakukan pemanggilan orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya. Sementara untuk 2 remaja yang membawa senjata tajam akan diteruskan ke Polres Polman untuk dilakukan penahanan terkait senjata tajam tersebut. Seperti itu laporannya. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Kamarudin di Sulbar. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah kota Jabodetabek telah memutuskan kenaikan upah minimum kota atau UMK pada tahun 2022 ini. Namun besaran kenaikan upah itu hanya menjadi impian semata bagi orang yang bekerja sebagai petugas keamanan di perumahan Puspiptek, Setu, Kota Tangsel. Pasalnya mereka masih menerima upah yang di bawah jauh dari UMK. Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Rizky Amana, jurnalis Warta Kota yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Selamat sore rekan Dea dan Tribun Nusantara. Bisa saya informasikan benar saja kemarin saya mendapatkan adanya aksi demonstrasi puluhan para petugas
Satuan Petugas Keamanan atau Satpam Perumahan Puspiptek yang berada di kawasan Setu, Kota Tangerang Selatan. Dari aksi tersebut didapati bahwa para puluhan satpam ini menuntut adanya kejelasan status pekerjaan maupun penolakan PHK sepihak dari PT Sumberguna Dinamis. Bisa diceritakan awal mula para satpam itu bekerja di bawah pengelola Kementerian Ristek atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi Badan Riset Inovasi dan Nasional atau BRIN. Pada akhir Desember lalu kontrak mereka diputuskan habis, namun pihak dari PT Sumberguna Dinamis ini meminta para 66 satpam ini untuk bertugas kembali di perumahan Puspiptek Setu, Kota Tangerang Selatan. Para satpam ini pun menerima permintaan dari PT Sumberguna Dinamis, namun seberjalannya waktu di awal Januari 2022 ini ternyata gaji yang dibayarkan oleh PT Sumberguna Dinamis ini hanya sebanyak 27 orang. Sedangkan sisa 39 orang itu tidak menerima gaji. Nah, gaji yang dibayarkan kepada 27 orang ini memang merupakan UMK dari Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 4,2 juta. Namun ke-39 orang ini yang tidak menerima gaji mendapat perhatian dari para teman-temannya, yakni yang sebanyak 27 orang. Alhasil gaji dari 27 orang ini dikumpulkan dan dibagi rata menjadi total 66 orang penerima sebesar Rp 1,8 juta. Dan sampai saat ini di bulan ketiga mereka, pihak Satpam maupun PT Sumberguna Dinamis ini masih melakukan mediasi terhadap permasalahan yang memperkeruh hubungan mereka. Nah, diketahui Satpam tetap tidak ingin melakukan mediasi yang hasilnya telah sebanyak 3 kali didapati kesimpulan yang sama, yakni hanya 27 orang yang dipekerjakan dari janji sebelumnya sebanyak 66 orang. Nah, sementara PT Sumberguna Dinamis membantah adanya pemecatan atau PHK sepihak dari pihaknya. Mereka mengklaim bahwa 27 orang ini merupakan hasil evaluasi pilihan pihaknya tanpa diketahui oleh para satpam tersebut. Nah, namun setelah kita mencoba mencari kejelasan secara proses evaluasi yang dilakukan, pihak Sumberguna Dinamis enggan memberikan terperinci bagaimana permasalahan tersebut. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky, dan berikut Tribuners ada keterangan dari pihak administrasi Satuan Petugas Keamanan Perumahan Puspiptek dan juga perwakilan PT Sumberguna Dinamis selengkapnya. Loh, 66 itu bukan dari kami. No, Bang, itu dari itu kan mereka PPNPN. Ya kan? Mereka dulu kan masuknya dari Lapan atau dari Batam atau dari mana saya belum tahu, ya kan? Tetapi itu kan kita menang lelang, kita kan akhirnya bersimulasi, dan itu dari Januari kita sampaikan loh. Kita akan ada plotting sekian orang. Nah, nanti ada evaluasi selama 2 bulan, itu kita sampaikan loh. Dan orang pimpinan BRIN tahu semua evaluasi ini, bukan sepihak saya. Itu evaluasi. Dari evaluasi itu nanti ketemunya 27 kita yang ngatur semua. Kalau 66 orang itu tetap ngotot mereka atau dipecat atau gimana? Pastilah, siapa mau bayar? Kan saya nggak bicara pecat. Tetapi siapa mau bayar selisih itu? Ayo saya mau tanya sama Anda semua. 66 dikali 66 dibagi 27 berapa? Nah, itu aja dulu. Nah, selisihnya itu siapa mau bayar? Berarti artinya 39 orang itu dari 66 hanya dipakai 27 orang ya, Pak. Berarti sisa 39 orang akan dipastikan tidak terdaftar dalam karena itu Bapak. Memang kita setting semuanya. Diminta bantuannya untuk di sini, untuk membantu keamanan di sini. Gitu. Keinginan Polri sendiri dari para security ini apaan? Ya karena judulnya kami diminta, tolonglah jangan seperti itu. Gitu. Tolong ya beri kami gaji yang manusiawi. Ini kami diminta gaji 27 orang dengan gaji UMK dibagi-bagi menjadi 66 anggota. Sangat tidak manusiawi menurut saya. Jadi berapa jadinya Pak per orang? Sekitar 18 atau per bulan itu per bulan. Dengan jam kerja berapa jam? Jam kerja 12 jam kita. Hari libur berapa kali? 2 kali. Kita dua masuk kali. Pagi 2 kali, malam 2 kali. Seperti itu. Libur 2 hari. Iya. Tadi maksud dibagi itu gimana sih, Bang? Nah gini Pak, misalkan contohnya ya. Iya, maaf. Kita dengan gaji misalkan 4.200.000. Nah, dengan 27 orang ini, kalau kita pengen masuk semua,
Nah, gaji yang di 4.200.000 dikali 27 itu dibagi 66 orang, Pak. Manusiawi tidak, Pak, seperti itu, Pak? Artinya yang digaji 4,7 itu hanya 22 orang dan 27 harus orang. 27 orang 27 dan orang. dibagi menjadi 66 petugas. 66 orang. Itu udah berjalan belum, Pak? Belum, Pak. Ini mau dijalankan seperti ini, Pak. Makanya kami menolak seperti ini, Pak. Berarti udah jalan dong? Gaji yang 2 bulan masih ngikutin gaji yang lama, Pak. Yang 2 bulan ini Januari, Februari. Itu udah berjalan 3.950.000 gaji kami. Nah, sekarang kami mau digaji 4.200.000. Umpama nih, gaji 4.200.000 dikali 27 orang. Dengan sekian juta dibagi 66 orang, Pak. Itu ada rasa manusiawinya nggak, Pak, itu, Pak? Oh, yang 66 orang ini karyawan dari 2 bulan lalu yang... Iya, betul, Pak. Iya, 2 bulan. Peralihan ya ketiganya berarti vendornya. Iya. Yang diterima berapa? Yang diterima 27. Sisanya enggak? Sisanya enggak. Berarti ini untuk hubungan juga berarti? Iya. Untuk yang enggak diterima? Iya. Berapa kali mediasi, Bang? 3 kali pertemuan ini. Dan apa hasilnya, Bang? Ya, dia masih menawarkan seperti yang lama itu, Pak. Peralihan itu bisa diceritakan sejak kapan sih, Bang? Peralihan itu Januari ya? Untuk peralihan itu setelah menjadi BIN itu di Januari 2022. Sebelumnya 66 orang ini bekerja di PT di Puspitek, Pak, kita PPNPN. Ya, di kementerian. Di kementerian. Ristek BRIN. Itu sampai bulan apa? Sampai Desember. Desember. Kami selesai di sana dan kami akan diperpanjang dengan pihak outsourcing. Perjanjian waktu itu. Itu di awal Januari. Di awal Januari. Dengan di Desember, di akhir. Selain aset yang berada di Medan, rumah mewah Indra Kents di Alam Sutera Tangerang juga disita Bareskrim Polri. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip. Kembali di Live Update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Nama Crazy Rich Medan, Indra Kents masih terus menjadi perbincangan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan judi online berkedok binary option. Diketahui Polri telah menyita sejumlah aset milik Indra Kents di kampung halamannya, Medan, Sumatera Utara. Indra juga memiliki sebuah rumah mewah di kawasan Alam Sutera BSD Tangerang Selatan yang kini ikut disita Bareskrim Polri. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana penampakan rumah tersebut akan disampaikan rekan wartawan Tribun News. Ada Reza Deni Saputra yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Reza. Baik Dea, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Benar sekali bahwa Indra Kents, salah satu Crazy Rich dari Medan, sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus judi online berkedok binary option, dan Bareskrim juga mengatakan telah menyita sejumlah aset. Salah satu yang disita adalah rumah di Alam Sutera, rumah mewah di Alam Sutera, Tangerang Selatan. Dan kami
sempat mengunjungi lokasi tersebut, namun ketika berada di lokasi tampak tidak ada garis polis lain seperti sebagaimana layaknya sebuah objek disita, dan sama sekali tidak ada polisi yang berjaga atau keamanan atau apapun yang terkait dengan penyitaan. Dan ketika kami berada di sana juga ada sejumlah penghuni yang masih hilir mudik di rumah tersebut, entah itu mengeluarkan mobil atau entah itu memarkirkan motor, dan juga menerima paket dari ekspedisi yang kebetulan mampir di sana. Dan kami juga sempat sedikit mewawancarai salah satu penghuni rumah di Alam Sutra tersebut, dan sayangnya memang narasumber kami tidak berkenan untuk disebutkan namanya. Dia hanya bilang bahwa rumah berlantai 3 itu yang dan berwarna putih itu tidak dilakukan penyitaan oleh Polri, dan kami diberitahu bahwa rumah tersebut bukanlah rumah milik Indra Kents, namun rumah milik kekasihnya Vanessa Kong. Dan saat ditanyai soal apakah rumah tersebut pemberian dari Indra Kents, narasumber juga membantah bahwa rumah tersebut adalah pemberian, melainkan rumah dari orang tua dari Vanessa Kong. Setelah itu tidak ada lagi orang yang memberikan keterangan kepada kami, sehingga hanya satu narasumber itu saja yang memberikan keterangan, dan sampai dari pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat tidak ada kepolisian yang datang ke rumah di Alam Sutra tersebut, sehingga nampaknya memang agak ada sedikit kontradiksi antara pernyataan Barreskrim Polri dan kemudian dengan pantauan kami di lapangan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Reza Denny Saputra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Masa buruh bersama sejumlah aliansi masyarakat melakukan demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI Jakarta siang tadi. Adapun tuntutan yang disampaikan satu di antaranya adalah menolak ditundanya kontestasi Pilpres 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News yang tadi juga sempat ke lokasi demonstrasi. Silakan rekan Rizky dengan laporan Anda. Ya, selamat siang menjelang sore Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa disampaikan bahwa pada hari Jumat 11 Maret 2022 siang tadi gedung DPR RI digeruduk oleh massa Serikat Buruh dari Aliansi Buruh dan juga Aliansi Petani Indonesia serta para pekerja rumah tangga, di mana pada aksi tersebut mereka menuntut untuk pemerintah melalui DPR RI mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, salah satunya yakni untuk mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang pencairan jaminan hari tua yang dimana sudah direvisi begitu, namun mereka tetap menuntut agar peraturan tersebut dicabut karena dinilai merugikan kesejahteraan pekerja. Mereka menyebut kalau seluruh harta atau seluruh dana yang ada di dalam JHT itu merupakan hak dari pekerja dan boleh diambil kapanpun jika pekerja tersebut sudah tidak bekerja di suatu perusahaan tanpa harus menunggu usia 56 tahun begitu deh. Tak hanya itu, tadi juga mereka meminta untuk DPR menghentikan proses pembentukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilainya juga sangat inkonstitusional dan juga tidak ramah terhadap pekerja karena dapat merugikan pekerja begitu. Dirinya tadi juga pihak dari Serikat Buruh diwakili oleh Presiden Partai Buruh yakni Said Iqbal menyatakan juga menuntut DPR untuk mencabut atau membatalkan rencana penundaan pemilu pada 2024 nanti atau bahkan menolak adanya rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Mereka menilai kalau hal tersebut juga tidak sesuai dengan konstitusi negara dan sangat menyengsarakan masyarakat dan
kalau alasannya dari faktor ekonomi, mereka tidak mengaminkan hal tersebut dan harus kembali pada konstitusi negara, yakni pemerintah atau presiden hanya bisa menjabat 2 periode dengan masa jabatan habis dengan nantinya di pemilu 2024. Tadi juga terpantau di lokasi banyak aparat kepolisian begitu yang menjaga di sekitaran kompleks parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Dan uniknya Dea tadi para masa aksi sebelum menggelar aksi di depan DPR ini mereka menyelenggarakan atau melangsungkan ibadah sholat Jumat berjamaah begitu dengan khutbah dan imamnya diwakili dari salah satu perwakilan masyarakat buruh. Begitu deh yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi melaporkan dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sekira 50 warga Afghanistan yang berada di Makassar melakukan demonstrasi. Aksi tersebut berlangsung di depan Menara Bosowa, Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Pisang Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Pada hari ini Kamis 10 Maret 2022. Aksi ini diikuti oleh semua kalangan warga Afghanistan. Bahkan ada yang nekat membawa anaknya yang masih bayi. Bagaimana pantauan saat demonstrasi warga Afghanistan ini akan dilaporkan rekan wartawan dari Tribun Timur, Wahyudin Tamrin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan Wahyudin. Baik, terima kasih. Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini dapat kami sampaikan bahwa seluruh warga Afghanistan yang berada di Kota Makassar melakukan aksi demonstrasi tepatnya di depan Menara Bosowa, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar pada hari Kamis 10 Maret 2022. Jadi aksi ini berlangsung tepat pada pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Jadi sebelumnya mereka telah melakukan aksi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada bulan Februari. Tapi pada saat aksi bulan lalu itu tidak sempat bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga mereka sempat mengirim surat kepada Gubernur. Tetapi sampai sekarang surat tersebut belum ada balasan dari pihak Gubernur Sulawesi Selatan itu sendiri, sehingga mereka kembali melakukan aksi damai di depan Menara Bosowa. Salah satu tuntutan mereka karena mereka ada yang hampir 10 tahun lebih di Kota Makassar, tetapi sampai saat ini tidak pernah mendapat pekerjaan. Kebebasan mereka pun untuk keluar kota atau berjalan meninggalkan Kota Makassar itu sendiri juga sangat dibatasi. Karena sampai saat ini mereka belum memiliki identitas, hanya belum memiliki kartu tanda penduduk atau identitas di Kota Makassar atau di Indonesia. Mereka hanya menggunakan identitas dari Afghanistan itu sendiri yang diberikan oleh PBB. Nah, selama kurun waktu 10 tahun ini sudah ada sekitar 15 warga Afghanistan yang bunuh diri. Mereka karena sudah merasa bosan, jenuh, dan tidak ada aktivitas. Mereka hanya tinggal di dalam kota tanpa ada aktivitas apapun. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang warga Afghanistan yang tinggal di Makassar. Zabi, berikut selengkapnya kami tampilkan. Hari ini banyak itu orang Afghanistan, itu anak-anak, ibu-ibu, semuanya datang di sini gara-gara di sini 10 tahun dari di sini itu orang Afghanistan tidak ada kerja, sudah capek, bosan, selalu duduk-duduk di rumah. Dia semuanya datang di sini mau demo, mau minta hak dari itu pemerintah Indonesia. Gara-gara semuanya sudah capek, banyak lama di sini duduk, tinggal di Indonesia. Tapi itu 15 orang, itu orang negaraku, itu anak-anak muda sudah bunuh diri. Semuanya sudah capek dari di sini gara-gara semua orang tahu orang itu Afghanistan sekarang sudah Taliban masuk dari Afghanistan, tidak ada itu pemerintah,
tidak ada negara, semua dari di sini juga sudah bosan gara-gara itu. Sudah berapa lama tinggal di Makassar? Saya di sini sudah 10 tahun. 10 tahun saya tinggal di Makassar. Jadi belum dapat kerja selama 10 tahun itu? Tidak. Saya tidak ada kerja di sini, tidak ada aktivitas. Sudah bosan di sini. Jadi aktivitasnya di sini di Makassar sebagai... Tidak ada aktivitas. Gara-gara itu dari di sini itu pemerintah Indonesia bilang tidak boleh kerja. Semua orang dari di sini gara-gara itu datang sudah bosan, sudah capek, tidak ada aktivitas, tidak ada kerja. Gara-gara itu datang dan mau minta. Oh, jadi aksi demonya ini terkait itu ya, belum mendapat kerja? Itu demonya gara-gara di sini bilang saya itu semua sudah capek mau pergi dari negara tujuan, negara tujuan. Aparat gabungan kembali melakukan razia tambang timah ilegal di Desa Belo Laut, Bangka Barat yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebelumnya di Krimsus Polda Bangka Belitung juga telah mengamankan 14 penambang pada Rabu 9 Maret lalu. Adanya aktivitas tambang ilegal yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini disebut memberikan dampak kerusakan yang parah. Selengkapnya dan juga bagaimana pantauan di lapangan terkait penambangan ilegal ini akan dilaporkan rekan Rizky Irianda Palevi, wartawan Bangka Pos yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky Irianda. Ya, rekan Dea, pada Kamis 10 Maret kemarin tim gabungan atau sebanyak 80 personel gabungan dari Polres Bangka Barat, Kodim 0431 Bangka Barat dan Satpol PP Bangka Barat melakukan razia tambang inkonvensional di Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Dalam operasi kemarin, tim gabungan tidak berhasil menemukan satupun penambang, dikarenakan memang saat tim gabungan datang ke lokasi pada sekitar 10 pagi hari, sudah tidak ada lagi aktivitas penambang di lokasi tersebut. Namun, walaupun tidak menemukan adanya satupun penambang, beberapa alat yang digunakan untuk penambang biasa beraktivitas untuk mencari TI di lokasi tersebut masih berada di lokasi itu, sehingga dari tim gabungan melakukan sejumlah pengerusakan terhadap puluhan seperti sakan ataupun selang-selang atau drum yang masih berada di lokasi. Hal ini dilakukan tim gabungan dikarenakan untuk agar para penambang tidak lagi menggunakan alat-alat tersebut dan untuk menghentikan penambang dari aktivitas tambang ilegalnya itu. Sebelumnya juga pada Rabu atau kemarin lusa, tim dari Ditkrimsus Polda Bangka Belitung juga sudah turun langsung melakukan razia di lokasi yang sama. Namun perbedaannya dengan operasi yang dilakukan kemarin oleh Polres Bangka Barat bersama Forkopimda Bangka Barat, untuk Ditkrimsus Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan 14 penambang TI. Dan saat ini juga sudah ke-14 penambangnya sudah dibawa ke Polda Bangka Belitung. Selain itu untuk aktivitasnya sendiri, untuk TI di Desa Belo Laut ini juga diketahui sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Jadi untuk lokasi itu juga bukan lokasi tambang timah yang baru, jadi sudah lama sudah aktivitasnya. Dengan 2 tahun yang sudah berjalan akibat aktivitas TI itu juga membuat lokasi tersebut yang merupakan hutan mangrove sudah sangat miris, dikarenakan puluhan sakan juga sudah berdampingan dengan puluhan pohon yang sudah roboh akibat adanya aktivitas TI. KPHP Rambat Menduyung juga mengatakan setidaknya sudah ada sekitar 5 hektar kawasan hutan mangrove yang sudah rusak sebagai dampak dari aktivitas TI. Sedangkan Kabag Op Polres Bangka Barat, Kompol Efri Susanto juga secara tegas pada saat razia mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan razia dikarenakan sudah semakin parahnya kondisi hutan mangrove yang berada di Desa Belo Laut. Demikian Dea. Baik, Tribuners rekan Rizky juga sudah melakukan wawancara bersama KPHP Rambat Menduyung dan juga Kabag Ops Polres Bangka Barat terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Ini kita mau rehab. Ya. Tetap sebenarnya kalau ini melibatkan masyarakat. Jadi bentuknya mungkin rehab das. Kemudian ada program juga dari pemerintah pusat, programnya PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional.
Jadi itu yang akan kita lakukan. Cuman kalau misalnya itu tetap masih ada penambangan sini, susah. Nanti setelah ditanam, besoknya mungkin sudah hilang kan, susah Pak. Jadi harus dibersihkan dulu ya? Ya mudah-mudahan kita menggugah hati masyarakat di sini untuk mau bersama-sama Hari ini kosong. Jadi hari ini kosong. Jadi kita gabungan dari TNI, dari polisi, dari Pol PP, dari KPHP, dari BPBD. Nah, itu kita nanti menghancurkan saka-saka yang ditinggal sama penambang tersebut. Limbah diduga oli mencemari pesisir pantai Panjang Selatan, Bandar Lampung, Provinsi Lampung sejak Rabu 9 Maret 2022 lalu. Tim gabungan dari pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung menerjunkan tim untuk mengecek air laut yang berwarna hitam itu. Tim yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, KSOP Panjang, Pelindo, dan Pertamina juga melakukan pembersihan. Selengkapnya bagaimana pantauan pencemaran yang ada di sana akan dilaporkan wartawan Tribun Lampung. Ada rekan Denny Saputra. Silakan rekan Denny dengan laporan Anda. Oke, selamat sore rekan Dea. Baik, perlu saya sampaikan juga terkait limbah yang mencemari pantai pesisir Panjang, itu kemarin sudah dilakukan oleh DLH Provinsi Lampung mengambil sampel untuk diteliti dan diuji. Sampel tersebut nantinya rencananya akan dikirim ke Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi. Nah, selain itu juga kedatangan DLH itu bersama pihak terkait, yaitu dari Dinas Kelautan dan Perikanan, KSOP Panjang, Pelindo, dan Pertamina. Nah, pada hari Kamis tanggal 10 kemarin, itu melakukan pembersihan lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan upaya pemulihan agar tidak berdampak kepada masyarakat. Nah, selain itu juga dari penyidikan awal Ditkrimsus Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan awal. Itu luas pencemaran limbah oli tersebut itu sekitar mencapai 500 meter di sepanjang pesisir pantai Panjang Selatan. Nah, namun saat ini juga di Ditreskrimsus Polda Lampung saat ini juga masih melakukan tindak lanjut dan masih dalam pendidikan lebih lanjutnya. Itu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Denny Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami jeda lagi sejenak dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan